Oke, assalamualaikum Pak Bayu. Gimana kabarnya, sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Pak Bayu, kita kan mau melakukan supervisi akademik rencananya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi atas kegiatan proses pembelajaran yang akan Pak Bayu lakukan di kelas. Jadi sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kesiapan Pak Bayu nanti ketika diobservasi atau dilakukan kegiatan ini. Beberapa materi tersebut, rencananya materi apa yang akan Pak Bayu sampaikan? Materinya semuanya tema 5, tema 1 tentang sifat-sifat magnet. Oh, jadi nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Bayu itu tentang sifat-sifat magnet ya, yang berada di tema 5, subtema 1 ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Pak Bayu? Harapannya nanti setelah menjalani pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dan dapat menjelaskannya. Oh, jadi tujuan pembelajaran nanti siswa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet ya, dan dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet tersebut. Baik, Pak Bayu, area pengembangan yang ingin Pak Bayu kembangkan itu apa ya? Saya ingin lebih berfokus ke keaktifan siswa dalam diskusi kelompok nanti. Oh, ya. Jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan nanti itu lebih kepada keaktifan siswa ketika diskusi kelompok. Ya, oke. Yang keempat Pak Bayu, strategi apa yang akan dilakukan Pak Bayu ketika proses pembelajaran nanti di kelas? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan ASE. Lalu metode yang saya akan menggunakan adalah metode diskusi kelompok. Nanti ada diskusi yang antar siswa untuk mendapatkan kesimpulan suatu materi. Oh iya. Jadi nanti Pak Bayu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan BC. Dan itu nanti menggunakan metode diskusi kelompok. Ya. Media apa yang akan digunakan Pak Bayu nanti ketika pembelajaran itu? Rencananya nanti saya akan menggunakan aplikasi berbasis online yang saya tampilkan di depan dengan menggunakan video lektor yang tentunya ada tambahan paket. Oh, jadi nanti Pak Bayu akan menggunakan LCD proyektor beserta perangkatnya kayak laptop gitu ya, karena nanti menggunakan media atau aplikasi ya profesional. Selain daripada laptop, proyektor, dan juga ada buku paket ya. Kapan rencananya Pak Bayu kita akan melaksanakan observasi? Kita bisa melaksanakannya nanti hari Rabu di jam ke-3 dan 4 sekitar jam 8.25 sampai 9.30. Berarti nanti kita akan melakukan observasi di hari Rabu tanggal 23 bulan 10 ya, bulan Agustus 2024 ya. Yang pelajaran ketiga keempat itu pukul 8.25 sampai dengan 9.30. Oke Pak Bayu, terima kasih. Ini beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait kesiapan Pak Bayu nanti akan diobservasi. Saya tunggu nanti hari Rabu, mudah-mudahan Pak Bayu sudah mempersiapkan diri dan maksimal. Terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu kita pelajari kita untuk lingkungan kita, untuk keluarga, bangsa dan negara. Guntur sebagai ketua kelas kita untuk memimpin doa. Madam damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
Good morning everyone, how are you? Good morning my students. Good morning everyone, how are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Good morning my students. Baik, dengan menyanyikan lagu ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk dimanapun kita berada, selalu ingatan pada bangsa kita, bangsa kelahiran kita, yaitu bangsa Indonesia. Untuk melestarikan budaya lokal kita, kita dari provinsi mana sekarang? Menyanyikan lagu daerah Lampung. Judulnya yakni Lagu Kewajiban. Mengingatkan kita pada kita, mari kita membaca warna firman-Nya. Ini surat pendek yang surat yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillah. Masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Kita belajar tentang apa? Makan dan makan itu apa sih? Ya, betul. Magnet, benda yang ya, benda yang bisa menempel di besi. Ada yang lain? Benda yang bisa menarik besi. Ada bahasa lain? Benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Boleh ya. Terima kasih dan sudah menjawab. Besi adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik bahan-bahan
Bahan-bahan apa saja yang bisa ditarik? Kita akan mempelajari lebih lanjut apa saja benda yang dapat menempel atau tarik menarik, dan benda apa saja yang tidak menempel atau menolak atau bahkan tidak ada respon. Tidak ada tarik menarik, tidak ada pula tolak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Di rumah punya kulkas? Kalian sadar tidak? Saat kalian akan menutup kulkas, tiba-tiba pintu kulkas seperti ada tarikannya. Terus pas mau ditarik agak berat. Ya tidak? Kira-kira kenapa? Ada magnetnya. Ternyata magnet di kehidupan kita berguna ya. Apa saja selain kulkas sih? Salon, di bagian salon, di bagian kipas, casing HP ya, yang lipatan. Ternyata banyak fungsinya ya. Nah, tujuan kita mempelajari tentang sifat-sifat magnet ini ya, ini siswa atau kalian semua diharapkan nanti bisa mengidentifikasi apa ciri-ciri magnet dan dapat menjelaskannya secara berbicara. Oke, saya sudah mempersiapkan percobaan. Kita akan melakukan percobaan tentang magnet dan saya minta kalian untuk mengidentifikasinya sesuai kelompok ya. Jadi sudah saya bagi sesuai kelompok, kita akan melakukan diskusi kelompok dan kita akan menyimpulkan suatu materi atau percobaan yang akan kita lakukan. Pertama, disiapkan alat tulisnya. Kita akan melakukan percobaan per tahap ya, satu per satu. Saya minta kalian untuk mengidentifikasi apa ini. Percobaan pertama, saya akan meletakkan magnet yang memiliki kutub north atau utara dan S atau selatan. Pak, itu kok N bukan U karena itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi memang itulah perlunya kita mempelajari bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, digunakan di semua, hampir di semua aplikasi. Nah, percobaan pertama saya akan meletakkan magnet yang memiliki kutub utara dan selatan. Dua magnet. Nah, magnet pertama memiliki kutub utara dan selatan, sama memiliki kutub utara dan selatan. Tetapi kedua kutub magnet ini saya dekatkan. Kedua kutub magnet yang berbeda jenisnya akan saya dekatkan. Lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi. Menarik. Buat kesimpulan diskusikan bersama kawan. Percobaan pertama itu ya. Nanti kita akan melakukan percobaan selanjutnya. Identifikasi sifat magnet. Nah, north itu utara. Boleh dituliskan dalam bukunya.
Nanti saya akan minta salah satu perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk menjelaskan apa yang sudah didapatkan dari hasil. Sudah ya? Kita akan melakukan percobaan yang kedua. Percobaan pertama tadi 2 kutub yang berbeda jenis saya dekatkan. Sekarang saya akan mendekatkan 2 magnet dengan kutub yang sama saling berdekatan. Yang kutub yang sama apa ini? S apa tadi? Ini juga selatan dan selatan. Kita akan mencoba mendekatkan. Apakah yang akan terjadi? Coba simpulkan, coba diskusikan dengan kawan. Coba 2. Sudah? Ada masa kesulitan? Ada ya. Ada yang masih bingung, diskusikan dengan kawan. Baik, percobaan ketiga. Tadi kutub yang tidak sejenis atau berlawanan sudah kita coba untuk mendekatkan. Lalu kutub yang sama atau sejenis sudah kita dekatkan. Sekarang kita akan mencoba bahan-bahan apa saja yang ditarik magnet. Cobaan ketiga, saya akan mendekatkan nikel. Nikel ini jenis logam ya. Saya akan mendekatkan nikel ke magnet. Apa yang akan terjadi? Saya mendekatkan magnet dengan nikel. Cobaan ketiga. Kita menarik. Simpulkan. Saya akan meminta salah satu perwakilan dari kelompok. Ada yang mau mendapat giliran awal? Boleh, silakan. Rela. Di sini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang magnet. Jika dua magnet dengan kutub yang berbeda akan mencapai.
selatan atau utara akan menempel atau tidak berjalan belakang. Jika bola ditempelkan di magnet kutub selatan dan utara, tidak akan ada reaksi apapun. Jika koper ditempelkan dengan magnet selatan dan utara, tidak akan ada reaksi apapun. Jika ion ditempelkan dengan magnet selatan dan utara, maka ion dan magnet akan menempel atau tidak berjalan belakang. Jika buat ditempelkan dengan magnet selatan dan utara, maka tidak akan ada reaksi apapun. Jika sekali ditempelkan dengan magnet selatan dan utara, tidak akan menempel atau bertolak belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Naila, kasih aplaus. Pengetahuan tentang apa yang sudah dijabarkan oleh Naila. Mungkin ada perbedaan, persepsinya beda, saya tidak begitu. Tidak ada. Saya akan meminta kelompok lain untuk maju. Al, oke, silakan. Jika dua magnet yang kutubnya jenis akan saling bertolak. Jika dua magnet yang kutubnya berbeda akan saling menarik. Jika magnet didekatkan kepada nikel akan saling menarik. Jika magnet ditempelkan kepada kaca, tidak akan terjadi apa-apa. Jika magnet didekatkan kepada tembaga, tidak akan terjadi apa-apa. Jika magnet ditempelkan kepada besi, akan saling menarik. Jika magnet ditempelkan kepada kayu, tidak akan terjadi apa-apa. Jika magnet ditempelkan kepada kayu, juga akan saling menolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusikan. Sifat yang pertama, tadi menurut Naila dan Al, apa sifat pertama tadi? Untuk jika magnet Yang kutubnya sama yang lama atau sejenis apabila didekatkan maka akan saling menolak. akan tolak menolak. Jadi dua kemungkinan, tolak menolak atau tarik, atau satu lagi, yaitu tidak terjadi apa-apa. Lalu kalau kutubnya berbeda, kutub selatan dan kutub utara didekatkan, akan terjadi saling menempel atau saling menarik. Nah, bahan-bahan apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Baja. Tembaga tadi menempel atau tidak? Tidak. Jadi itu bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulan apa yang kita dapat? Sifat-sifat magnet yang pertama yakni kutub magnet sejenis jika didekatkan akan saling menolak. Lalu kutub magnet yang tidak sejenis atau tidak sama maka akan saling menarik. Lalu benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Logam, baja, semua tadi jenis.
bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, komplit dari nah, ini ada pertanyaan? Tidak. Mungkin ada yang masih bingung, Pak. Kok kayu nggak tertarik, Pak? Atau kok pembuatan tidak tertarik? Jadi hanya bahan-bahan tertentu saja yang dapat ditarik oleh magnet. Tidak semua benda. Tadi kalau kayu kita dekatkan maka tidak ada respon, tidak ada tarik menarik, juga tidak ada ya. Apa yang penting ya? Setelah kita melakukan pembelajaran, kita sudah melakukan uji coba. Apa yang kita dapat hari ini? Dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Ada berapa sifat magnet yang sudah kita pelajari hari ini? Tiga. Apa saja tadi? Menarik. Lalu ada bahan-bahan tertentu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Dan ternyata magnet itu ada fungsinya di kehidupan kita sehari-hari. Terdapat pada barang-barang tertentu seperti elektronik. Sudah disebutkan yaitu kulkas, radio, casing HP. Ternyata ada manfaatnya ya. Kita hari ini pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini. Apabila saya ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Bayu, kita beberapa waktu yang lalu sudah melakukan observasi pembelajaran. Nah, jadi hari ini saya ingin melakukan pasca observasi tersebut, menanyakan beberapa hal terkait observasi telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana nih perasaan Pak Bayu ketika setelah melakukan observasi pembelajaran beberapa waktu yang lalu? Hanya ya gugupnya waktu di kelas lihat kawan kita belajar, terus senangnya ya senang nanti pas ada kekurangan ya nanti ada masukan kan dari kawan sejawat. Jadi perasaan Pak Bayu itu gugup campur senang ya. Gugupnya itu karena ketika kita ngajar dilihatin kawan, jadi gugup, jadi belum terbiasa ya, biasanya kita ngajar sendiri gitu. Tapi ada perasaan senang juga karena pembelajaran kita ada masukan, ada yang ngoreksi, ada yang menilai gitu ya. Yang kedua Pak Bayu, dalam pelaksanaan observasi di kelas, apakah sudah sesuai nih dengan apa yang Bapak Bayu rencanakan sebelumnya? Katakan sesuai mungkin tidak 100% ya Pak. Kita mungkin cuma mencapai 70 sampai 80 lah. Oh, jadi sebenarnya sudah sesuai, tapi memang belum mencapai 100%. Jadi kalau dipresentasikan itu sekitar 70 sampai 80%. Oke. Apakah ada kesulitan atau hambatan saat melakukan observasi pembelajaran kemarin? Kemarin kesulitan saya saat mengajak anak untuk berdiskusi secara aktif di kelompoknya masing-masing. Jadi ada beberapa kelompok yang aktif, namun juga beberapa kelompok yang lain masih pasif. Oh, gitu. Jadi kesulitan yang Pak Bayu alami saat observasi, ada beberapa anak itu memang pasif ya, belum aktif dalam diskusi kelompok. Iya. Jadi itu yang kesulitan atau hambatan yang Pak Bayu alami ya. Itu kenapa ya bisa terjadi demikian Pak? Kemungkinan besarnya pembagian kelompok yang saya terapkan mungkin belum efektif gitu Pak. Jadi masih ada pembagian kelompok, mungkin penerapan dan pembagian kelompok yang kurang efektif. Bisa diterangkan kenapa kurang efektif? Mungkin Pak Bayu mengelompokkan itu berdasarkan apa ini? Pengelompokan saya terapkan berdasarkan minat mereka mau minat kelompok yang mana nih. Oh, gitu.
Jadi Pak Bayu menerapkan pembagi kelompok itu berdasarkan pelajaran mereka ya. Terakhir Pak Bayu yang ingin saya tanyakan, apa nih rencana Pak Bayu ke depan supaya nih anak-anak yang tadinya pasif atau kurang aktif dalam diskusi kelompok supaya aktif dalam diskusi kelompok? Mungkin saya akan adaptasi ulang dulu ya, latar belakang siswa, minat mereka gimana, gaya belajar mereka. Setelah itu mungkin bisa buat kelompok ulang. Jadi Pak Bayu melakukan observasi terlebih dahulu ya, untuk melihat kesiapan belajar, minat belajar dan sebagainya, baru melakukan pengompokan diskusi. Kira-kira nih setelah ingin untuk melakukan observasi dan melakukan pembentukan kelompok lagi itu kira-kira kapan nih mau kita action atau mau kita laksanakan? Harapannya bisa dimulai bisa Senin. Oh jadi penerapan rencana ulang untuk pembikin itu kalau besok lusa ya atau hari Senin. Oh jadi itu ketika jam pelajaran Pak Bayu. Oke. Baiklah Pak Bayu. Tadi Pak Bayu sudah menyampaikan bahwasanya memang pembelajaran observasi pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai berdasarkan penilaian Pak Bayu sekitar 70-80%. Berdasarkan penilaian saya juga, pengamatan saya ketika observasi di kelas itu, ya memang Pak Bayu sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Pak Bayu. Pak Bayu sudah membuat diskusi kelompok anak, dibuat kelompok-kelompok diskusi. Itu memang saya lihat juga ada sekitar 2-3 anak itu memang kurang aktif atau pasif ketika diskusi kelompok. Dan juga sudah melihat Pak Bayu sudah menerapkan media, terus itu sudah melakukan praktik dengan anak-anak. Itu hasil penilaian saya. Terima kasih Pak Bayu sudah melakukan observasi dengan saya, sudah melakukan pasca observasi ini, diskusi dengan saya. Mudah-mudahan pembelajaran Pak Bayu berikutnya menjadi lebih aktif siswanya sesuai dengan apa yang Pak Bayu rancang pembelajarannya. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.